Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik adaptasi gua pada ikan buta, menganalisis hilangnya pigmentasi dan regresi mata pada populasi ikan sungai bawah tanah yang terisolasi. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok kami, ada Nur Hanifa dengan NIM 132, Galih Suryawinoto dengan NIM 133, Adilah Mei Selasi dengan NIM 134, Meifa Maharani dengan NIM 135, dan Ilmi Latifah dengan NIM 136. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu diketahui bahwa evolusi berperan penting dalam membantu organisme bertahan dan beradaptasi terhadap lingkungan ekstrim. Melalui seleksi alam, hewan dapat membentuk karakter fisiologis, biokimia, dan genetik baru untuk menyesuaikan diri dengan tekanan lingkungan. Contohnya terlihat pada spesies ikan buta yang kehilangan mata dan pigmentasi akibat hidup di gua yang gelap total. Fenomena ini menjadi bukti nyata bagaimana evolusi memungkinkan spesies beradaptasi dan bertahan di habitat yang ekstrim. Konsep evolusi yang paling relevan mengenai ikan buta adalah evolusi regresif dan konvergensi adaptif, di mana hal ini dipicu oleh lingkungan gua yang ekstrim. Gua merupakan lingkungan ekstrim tanpa cahaya dengan ketersediaan nutrisi dan oksigen yang jauh lebih rendah dibandingkan habitat ikan di permukaan, sehingga hal ini menyebabkan ikan merespon menghadapi tekanan lingkungan ini dengan evolusi regresif yang dipicu dengan hilangnya sifat organ yang tidak lagi berfungsi di gua yang tidak terdapat cahaya seperti pigmentasi dan mata. Proses ini terjadi karena peralihan fungsi untuk perkembangan kemampuan sistem sensorik non-visual dan meningkatkan kebugaran bagi ikan. Adaptasi berulang ini dapat muncul pada berbagai populasi gua yang berbeda, di mana tekanan seleksi yang sama secara konsisten dapat melibatkan gen-gen yang sama dalam genom yang berbeda. Secara genetik, evolusi berulang ini didukung oleh seleksi variasi genetik awal dan mutasi de novo yang terjadi secara independen pada lokus gen yang sama. Evolusi yang terjadi pada mata ikan gua menyebabkan tidak terbentuknya mata eksternal, namun terdapat adanya primordium mata berukuran kecil pada tahap awal perkembangan. Hal tersebut dikarenakan adanya gerakan kompleks pada sel-sel vesikel dalam pembentukan cawan optik berupa retina neural, epitel berpigmen retina, dan juga tangkai optik sebagai penghubung ke otak depan. Pada bagian ektoderm, terbentuk plakoda lensa yang kemudian terpisah menuju cawan optik membentuk vesikel lensa tanpa adanya diferensiasi menjadi lensa kristalin. Selain itu, ikan gua juga mengalami kehilangan pigmentasi pada sel epitel retina, serta tidak adanya serat lensa. Nah, ikan gua mengalami degenerasi pada mata secara apoptosis mulai dari lensa hingga retina. Apoptosis yang terjadi pada masa awal perkembangan menyebabkan berkurangnya peran utama pertumbuhan mata. Ketika tahap larva, proses degradasi terus berlanjut sehingga primordia mata tenggelam ke dalam rongga mata. Secara genetik, proses tersebut berperan penting dalam proses evolusi regresi pada mata. Ikan gua mengalami perubahan pada molekul yang diekskresi pada lempeng prakorda diekspresikan dengan spesifikasi bidang mata berukuran yang lebih kecil. Selanjutnya adalah bukti evolusi. Adaptasi yang terjadi pada ikan buta merupakan bukti nyata adanya evolusi yang dapat terlihat dengan adanya perubahan morfologi. Hal ini terjadi akibat habitat di lingkungan yang gelap dan terisolasi di gua yang memiliki pencahayaan yang rendah. Perbedaan morfologi ini akan terlihat jika dibandingkan dengan kerabat dekatnya, seperti organ penglihatan yang tereduksi secara total, sehingga rongga matanya hanya berupa cekungan yang tertutupi kulit saja. Hal ini disebabkan karena lamanya waktu hidup di lingkungan yang tidak memiliki cahaya, sehingga organ penglihatan tidak berguna lagi, yang akhirnya organ penglihatan seiring waktu mengalami reduksi secara genetik dan morfologi. Adanya regresi mata ini merupakan ciri khas adaptasi pada ikan yang tinggal di gua. Ciri selanjutnya adalah adanya perbedaan warna yang lebih pucat, yang disebut juga dengan troglomorfisme, atau kehilangan pigmentasi yang umum terjadi pada hewan gua. Hilangnya pigmentasi ini merupakan sebuah bentuk adaptasi karena ikan yang berada dalam gua tidak memerlukan kamuflase
dan perlindungan dari sinar matahari. Semua bukti evolusi secara morfologi ini terjadi karena adanya isolasi geografi dan ekologi yang menyebabkan terjadinya spesiasi alopatrik yang menghasilkan spesies khusus yang telah berevolusi untuk bertahan hidup di gua tanpa cahaya. Teman-teman, ikan buta yang hidup di gua-gua Indonesia merupakan contoh luar biasa dari kemampuan makhluk hidup dalam beradaptasi di lingkungan yang ekstrim. Mereka dapat bertahan hidup di tempat yang gelap dan miskin nutrisi dengan cara kehilangan pigmentasi dan mengalami perubahan bentuk tubuh untuk menyesuaikan lingkungannya. Adaptasi ini bukan hanya menunjukkan keanekaragaman hayati bawah tanah yang tinggi, tetapi juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kawasan kars dari ancaman penambangan dan pencemaran. Selain itu, masyarakat sekitar juga masih memanfaatkan gua secara tradisional, misalnya dengan mengambil sarang burung walet dari mulut gua. Jadi, keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian ekosistem gua perlu terus dijaga sebagai bagian dari warisan alam Indonesia. Dampak evolusi pada spesies ikan buta akibat adaptasi terhadap lingkungan gua gelap dan terisolasi adalah terjadinya spesiasi alopatrik. Spesiasi alopatrik sendiri yaitu terbentuknya spesies baru karena isolasi geografis dan perubahan lingkungan yang ekstrim. Isolasi geografis ini menyebabkan penghentian aliran gen dengan populasi luar sehingga mendorong pembentukan spesies baru di wilayah tersebut. Spesiasi alopatrik terjadi pada spesies ikan buta karena adanya isolasi geografis dengan spesies ikan yang ada di permukaan, sehingga menyebabkan perubahan genetik dan juga morfologi. Hal ini juga didukung oleh penemuan spesies baru bernama Barbodes clapanunggalensis di Gua Bawah Tanah Cisodong 1, Kelapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat. Spesies ini berbeda dari spesies Barbodes lainnya karena tidak memiliki mata, tubuh tanpa pigmentasi, dan sirip yang relatif panjang dengan membran interradial yang tembus cahaya. Evolusi yang terjadi pada spesies ikan buta juga memberikan dampak besar bagi ilmu pengetahuan, terutama dalam proses evolusi, adaptasi ekstrim, dan terbentuknya keanekaragaman hayati baru di habitat bawah tanah yang terisolasi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah ikan buta merupakan contoh evolusi akibat tekanan lingkungan ekstrim di gua yang gelap dan miskin nutrisi. Kondisi ini memicu evolusi regresif berupa hilangnya mata dan pigmentasi, serta konvergensi adaptif melalui peningkatan sistem sensorik non-visual. Proses tersebut menyebabkan spesiasi alopatrik. Adaptasi ini menunjukkan bahwa kemampuan spesies lokal beradaptasi di ekosistem yang terisolasi dan menegaskan pentingnya pelestarian gua sebagai bagian dari keanekaragaman hayati nasional.